Berbeda dari tempat wisata biasanya, Kabupaten Gunung Kidul tidak hanya memiliki potensi wisata batuan karang dan pantai saja, tetapi juga pegunungan. Salah satunya di Desa Pengkol, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Desa Pengkol memiliki potensi desa wisata dengan suasana yang asri di pegunungan, yakni di Gunung Genter dengan berbagai keunggulan dan keunikannya. Gunung Genter nantinya akan dijadikan desa wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa di Kalurahan Pengkol. Badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan suatu lembaga milik kalurahan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa. BUMDes di Kalurahan Pengkol sendiri masih dalam kategori dasar, yang dimana BUMDes ini masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan untuk bagaimana cara merintis dan mengelola BUMDes yang ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sunarjo, Lurah dari Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, BUMDes di Kalurahan Pengkol saat ini sedang merintis. Mudah-mudahan ke depan dengan bersama teman-teman BUMDes kita lebih maju. Kita dari Kalurahan beserta Bamuskal, cuman intinya mendorong BUMDes gimana caranya untuk kedepannya lebih maju dari yang sebelumnya. Jadi kita support pada teman-teman BUMDes, memberi semangat biar tetap kedepannya intinya lebih maju. Dari pemerintah Kalurahan Pengkol untuk tahun depan kita sudah anggarkan untuk BUMDes kurang lebih sekitar 50 juta untuk kegiatan BUMDesnya. Dan kita akan menyerahkan tenda, kursi yang bisa dikelola oleh BUMDes. Mungkin bisa jadi juga ambulan, kita punya ambulan dari CSR, kita akan kelola rekening listrik dan kita akan kelola masalah air pump. Jadi ini lokasi kita di Gunung Genter. Lokasi di Gunung Genter. Untuk kedepannya kita akan menjadikan wisata Gunung Genter dan Gunung Keruk yang banyak mengandung sejarah menurut masyarakat Kalurahan Pengkol. Jadi kedepannya akan kita jadikan wisata alam, jadi bersama BUMDes dan Pok Darwis beserta pemerintah Kalurahan Pengkol beserta masyarakat, beserta Bamuskal kita akan berbareng untuk memikirkan Pengkol untuk kedepannya. Jadi gini Mbak, dalam artian Pengkol ini kan baru merintis dengan adanya dari BUMDes dari tetangga-tetangga sebelah, ilmu-ilmu itu yang akan kita ambil, kita manfaatkan. Jadi kedepannya kita juga akan ngangsu kawruh menimba ilmu gimana caranya Pengkol bisa lebih maju. Jadi sementara ini mungkin Pengkol terlihat terbelakang. Untuk kedepannya mohon maaf desa-desa tangga kalau disalib dengan Pengkol ya. Untuk Pengkol bersatu, Pengkol maju, Pengkol gaspol. Dalam meningkatkan potensi BUMDes yang ada di Kalurahan Pengkol, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat atau BERMA Setda Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan badan usaha milik desa atau kalurahan di Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan yang berlangsung di kantor pemerintah Kalurahan Pengkol ini dihadiri sebanyak 30 peserta. Acara ini juga turut dihadiri langsung oleh anggota staf ahli Dewan DPRD Provinsi DIY Anissa Herdaning Tias, penggerak swadaya masyarakat Biro Berma Setda DIY Murti Maharani, Lurah Pengkol Agus Sunaryo, dan juga praktisi dari Sinkor Asfa Mutiara Ahmad Pabulo, serta para pengelola BUMDes Kalurahan Pengkol.
Kelurahan Pengkol menjadi tempat terakhir dari serangkaian kegiatan pelatihan BUMDes yang diselenggarakan langsung oleh Biro Permasetda DIY di tahun 2022 ini. Nama Murti Maharini, penggerak swadaya masyarakat muda Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY. Kami dari Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, tusi kami adalah salah satunya untuk melakukan pembinaan dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa di seluruh kabupaten di DIY. Kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini tujuannya salah satunya untuk meningkatkan kapasitas para pengelola BUMDes serta mewujudkan BUMDes yang mempunyai manajemen dan tata kelola yang baik. Manfaatnya yang jelas bisa menambah wawasan, menambah keterampilan untuk para pengelolanya, bisa meningkatkan ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dari para narasumber ataupun dari para pelatih. Mereka bisa memberikan inspirasi ataupun memberikan materi yang bisa mengembangkan pengelolaan BUMDes yang ada di Pengkol. Terutama karena kalau di Pengkol ini sendiri kan masih kategori dasar. Mereka masih merintis, masih belum punya unit usaha, jadi mereka membutuhkan pendampingan ataupun membutuhkan dukungan untuk potensi apa atau unit usaha apa yang nantinya akan dikembangkan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa di sini. Untuk sasaran kami untuk pelatihan BUMDes secara umum yang di DIY dari Biro Bermas sendiri adalah sasarannya untuk BUMDes yang masih kategori dasar dan tumbuh. Jadi karena kita ada 4 kategori, dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Kita sasarannya untuk dasar dan tumbuh karena mereka masih membutuhkan pengawalan ataupun membutuhkan pendampingan untuk bagaimana merintis mengembangkan unit usahanya mereka dan pengelolaan mereka. Harapannya setelah kegiatan ini, harapannya mereka terutama para pengelola dan para dari pihak kelurahan bisa ada sinergi ataupun ada kerjasama dengan 3 elemen dari pemerintah kelurahan, dari BUMDes, dari unsur masyarakat ataupun Bamuskal yang nantinya bisa bersinergi untuk membangun BUMDes di Pengkol ini untuk menjadikan sebagai badan usaha milik desa yang selain memperoleh manfaat benefit untuk kesejahteraan masyarakat tapi juga memperoleh profit. Intinya itu. Untuk manfaatnya mereka ke depannya bisa semakin bergerak untuk memajukan. Acara pelatihan BUMDes di Kelurahan Pengkol ini tentunya bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes atau BUMKAL yang ada khususnya di Kelurahan Pengkol. Dengan diselenggarakannya acara pelatihan BUMDes di Kelurahan Pengkol ini, Biro Permasetda DIY berharap BUMDes atau BUMKAL khususnya di Kelurahan Pengkol dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengelola BUMDes atau BUMKAL yang ada. Kegiatan pelatihan BUMDes atau BUMKAL yang diinisiasi oleh Biro Permasetda DIY di Kelurahan Pengkol diisi dengan penyampaian materi tentang bagaimana pembuatan bisnis plan serta bagaimana pengelolaan BUMDes atau BUMKAL yang dibawakan oleh Master Trainer dari bumdes.id Asfa Pabulo. Ketika kita mau bikin BUMDes, otomatis yang dilakukan adalah 7 bentang. Jadi bentang yang pertama itu adalah bentang alam sama bentang sosial. Bentang alam kita udah jelas ya, punya tempat yang bagus. Bentang sosial tadi juga sudah jelas. Pak Parno memberikan sesuatu, berarti kan ini sifat gotong royongnya itu sudah ada. Tinggal gimana nanti kita bisa memolesnya itu. Jadi minimal sosialnya itu kita sudah dapat. Nah, kuncinya itu adalah gimana sih kapabilitas. Jadi kemampuan jadi ketika ngomongin kapabilitas kita sudah butuh namanya local champion. Jadi sehingga harapannya ini nanti bisa menggeret partisipasi warga.
Ini, nah baru setelah kita lihat kapabilitas, kita tahu, oh kita itu produknya itu mau apa? Mau produk destinasi wisata desa bisa, produk itu ada 3. Jadi jasa, terus atau kita punya perdagangan, atau kita bikin produk kayak manufaktur. Jadi ketika jasa ya nanti ada jasa apa? Ada jasa PPOB, jasa destinasi wisata. Jadi ada layanan itu adalah jasa. Ini kan Pindul destinasi wisata. Jasa pengadaan listrik mandiri, PAM desa atau yang lainnya itu adalah jasa. Nah kalau produk kita yang membuat produk sendiri. Manufaktur lah, ada input, proses, output. Nah kalau perdagangan kita beli, dijual lagi itu. Jadi kita mau fokusnya kemana? Nah lihat produk, tapi kita juga lihat pasarnya. Sehingga dua produk rano sing tuku itu nggak bisa. Jadi masalah UMKM, BUMDes sama koperasi itu cuma 3. SDM, pemasaran sama aspek keuangan. Model, 3 hal ini yang harus kita miliki. Di gambaran bisnis ini kita fokusnya ke sini. Produknya itu tuh apa? Ini, mau jasa, produk sendiri, manufaktur atau perdagangan. Ini yang kita cari. Sehingga ketika kita cari produknya, kita itu cari strategi produksinya. Jadi bagaimana agar kita bisa meningkatkan produk kita. Nah, baru tadi pasarnya itu siapa, sehingga kita cari strategi pemasarannya itu nanti seperti apa. Terus biayanya berapa, strategi efisiensinya itu seperti apa. Karena kan yang harus dilakukan kan buat bisnis itu meningkatkan produksi atau melakukan efisiensi itu. Jadi 2 hal ini yang kita optimalkan buat cari nanti gambaran keuntungan itu seperti apa. Kalau dari sisi sisi finansial ini misalkan produknya destinasi wisata desa. Jadi harganya itu berapa sehingga kita itu harus cari orang berapa yang menggunakan jasa destinasi wisata desa yang ada di Pengkol. Terus nanti di sini ada cost of product. Jadi biaya produksinya itu ada berapa sih gitu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa anggota dewan itu memiliki anggaran poker dan danais. Nah, nanti kegiatan BUMDes panjenengan iku nopo, silahkan dikaitkan dengan menu-menu poker. Jika itu bisa membantu kegiatan BUMDes Bapak Ibu, silahkan usulkan. Insya Allah akan kami bantu. Poker itu banyak sekali Bu kegiatannya, ada pelatihan UKM. Pelatihan itu enggak cuma pelatihan tapi dapat alatnya juga. Itu nanti mengajukannya ke Disperindak. Terus nanti ada jahit. Pelatihan jahit itu ya pelatihan ya dapat mesin jahitnya. Nanti nek udah dapat mesin jahit mau minta mesin obras atau mesin bordir itu juga bisa, tapi itu bertahap ya Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan potensi apa yang dimiliki Kelurahan Pengkol silahkan cari prioritas yang paling oke dan paling tepat, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Teknis apa yang segera dilakukan kaitannya setelah nanti Pak pendamping badan hukum jadi, itu kami mohon kami segera paling tidak harus action. Karena dari dulu tahun-tahun yang kemarin BUMDes sudah terbentuk, cuman belum ada action yang kaitannya dengan segera apa yang akan mendapat input untuk BUMDes kan seperti itu. Contoh misalkan di sini ada Kelurahan Pengkol itu ada persewaan dan lain-lain, atau dari iuran listrik dan lain-lain, itu tolong nanti kami membutuhkan pendampingan yang real teknis terjun ke lapangan agar teman-teman kami BUMDes itu bisa segera melakukan action, paling tidak action kecil. Toh nanti kita sudah mendapatkan BH. Kalau kita tidak segera action ya percuma Pak. Tetapi paling tidak kalau Pengkol memang akan mengejar ketertinggalan, betul yang dikatakan Pak Arto tadi, kami setuju sekali dan bahkan kami siap juga ikut kruyuk-kruyuk, ayo gimana urun rembuk berkaitan dengan kemajuan BUMDes yang ada di Pengkol. Karena kami yakin dan percaya, ketuanya ini adalah leadership handal Pak Mas Andri itu pengusaha. Jadi kalau kita tetap sinergi dengan beliau, bahkan langsung pertemuan, karena kita yang kami butuhkan adalah segera pertemuan. Sering-sering mengadakan pertemuan Pak. Kalau saat ini baru umuman belum ada action. Terima kasih Pak. Ada banyak sekali Pak ide yang bisa kita manfaatkan di sini untuk kemudian bisa disusun iki tidak terlalu kita harus berpikir modal. Jadi simple, kena melaku ngoten niku Pak.
Kami berpikirnya seperti itu kemarin dan akhirnya berjalan juga sampai saat ini. Alhamdulillah hasilnya juga lumayan walaupun memang ratingnya masih di bawah wisata. Tapi ini sinergis Pak aspeknya. Kenapa? Kalau waktu wisata ini kemudian berjalan baik, ekonomi masyarakat meningkat, maka revenue stream atau aliran pendapatan yang ada di dalamnya ini muter Pak duitnya. Digawe muter ngoten mboten metu saka Bejiharjo. Nah kemudian melayune pundi? Satu pasti kesejahteraan masyarakat, yang kedua pasti PADES-nya naik tinggi bukan naik saja Pak. Nah, jadi ada titik di mana kita iso jipuk mitranya, tinggu strategi untuk bagaimana kita mengolah permodalan ini menjadi kita tepis. Gampil lah Pak, angel mboten. Akan saya katakan ada 3 pilah. Yang pertama ada unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes secara langsung artinya dikelola secara manajemen oleh BUMDes kami di internalnya sampai ke titik manajemen keuangan sendiri Mas, dikelola sendiri. Kemudian yang kedua, unit usaha yang kemudian secara parsial kita memberikan kemerdekaan kepada misalnya dalam konteks ini desa wisata atau kelompok sadar wisata melalui kelompok kerjanya untuk dimerdekakan secara manajemen. Dengan catatan apa? MOU juga. MOU untuk misalnya Gua Pindul saya katakan tadi, simpel saja Gua Pindul harganya 40.000, kemudian ada sedikit penyertaan modal, sedikit saya katakan, karena Gua Pindul memulai lebih awal daripada BUMDesnya. Artinya BUMDes ini sebenarnya ngoyak layangan pedot itu pun sebenarnya kudune angel loh Mas. Kudune angel, karena apa? Akan berbenturan dengan masyarakat. Tapi ini tinggal bagaimana desa memanajemen faktor emosional antara panjenengan selaku pengelola dan unsur masyarakat yang mengerjakan program. Artinya akhirnya BUMDes ini mampu meraup sekian ratus juta bahkan miliar dalam konteks waktu yang saya katakan sebelum pandemi kemudian closing saja 6 bulan. Itu bisa sekitar 3,6 miliar dari Gua Pindul saja. Jenengan sakit bayang apa yang bisa Anda kembangkan waktu ini sudah tercapai sampai seperti itu. Niki teknis langsung mawon seperti itu. Jadi unit usaha ini dimerdekakan, dia di bawah BUMDes secara hukum. Nggih, di bawah BUMDes secara hukum karena nututi layanan pedot tadi. Harusnya tidak seperti itu nggih. Harusnya kita jadi BUMDes dulu kemudian menaungi apapun yang menjadi aktivitas masyarakat. Bukan memiliki loh atau tidak mengambil seperti yang dikatakan Pak Sub tadi. Jangan seperti itu enggak boleh. Kegiatan pelatihan BUMDes atau BUMKAL di Kelurahan Pengkol yang diinisiasi oleh biro ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui badan usaha milik kelurahan. Kegiatan sosialisasi ini tentunya mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah dengan pendampingan pengelolaan badan usaha milik desa atau kelurahan, memberikan dukungan berupa penganggaran, serta dukungan pengawasan dan bimbingan teknis agar dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oh baik, nama saya Anissa Herdaning Tias, saya staf di DPRD DIY. Ya. Dukungannya untuk sementara kami membantu pendampingan untuk kelompok-kelompok yang ada di Kelurahan Pengkol. Ya, salah satunya ada kelompok ternak, ada UKM sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Pengkol. Oh tidak Mbak, nanti kita bekerja sama dengan dinas terkait. Misalkan untuk kelompok ternak itu kita bekerja sama dengan DPKP DIY. Nah itu yang melakukan pendampingan dari dinas, kami yang menganggarkan gitu, dari DPRD yang menganggarkan. Harapannya masyarakat semakin memiliki pikiran yang terbuka dan lebih dapat memberdayakan masyarakat yang ada di Kelurahan Pengkol sehingga masyarakat lebih sejahtera lagi. Kelurahan Pengkol memiliki potensi luar biasa untuk membentuk unit usaha BUMDes atau BUMKAL setempat. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam yang dijadikan tempat wisata. Baik, perkenalkan nama saya Aswa Mutiara Ahmad Pabulo, salah satu master trainer dari bumdes.id, Sekolah BUMDes Indonesia.
Kelurahan Pengkol punya potensi yang banyak ya, salah satunya ada pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Nah, salah satu yang dimiliki Desa Pengkol adalah mereka memiliki destinasi wisata. Jadi sebagai bagian dari ya semacam klaster lah. Jadi kalau kita yang terkenal itu Ngelanggeran, di sini ada namanya Gunung Genter dengan berbagai keunggulan dan keunikan yang ada di gunung tersebut. Untuk meningkatkan BUMDes di Desa Pengkol, otomatis kita memerlukan sebuah sinergi dan kolaborasi. Jadi bagaimana sih semua insan yang ada di Desa Pengkol saling melakukan sinergi dan kolaborasi sehingga tujuan dari pengembangan BUMDes ini bisa tercapai dengan lebih baik lagi. Tentu saja hal ini sangat penting ya, karena ini akan mencari semacam formulasi bagaimana kita bisa membuat bisnis plan. Dan kita juga bagaimana sih agar kita bisa menemukan formulasi, menumbuhkan, menguatkan dan mengembangkan BUMDes yang ada di Desa Pengkol dan juga desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Tentu saja terdapat desa yang mandiri, jadi mandiri profesional. Jadi mewujudkan desa yang minimal bisa kerja untung nabung. Jadi mereka bisa memberikan investasi yang lebih besar dan juga bisa memberikan profit dan benefit kepada masyarakat yang ada di desa ini. Kegiatan pelatihan BUMDes atau BUMKAL ini memberikan semangat bagi para pengelola BUMDes yang ada. Pengelola BUMDes menjadi tahu langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan BUMDes yang ada. Perkenalkan, nama saya Rini Ismayawati. Saya selaku Sekretaris BUMDes Berkah Makmur yang ada di Kelurahan Pengkol. Pada awalnya BUMDes itu dulu berdiri tahun 2017. Waktu itu saya belum ikut di sana. Kemudian pada Januari 2002 itu direorganisasi dan saya kebetulan menjadi sekretaris dari BUMDes Berkah Makmur. Untuk unit usaha dari BUMDes Berkah Makmur yang kami rencanakan, untuk yang pertama yaitu kita bergerak di bidang jasa pembayaran listrik dan juga persewaan. Kemudian yang kedua unit usahanya, ini baru rencana ya, unit usahanya yang kedua adalah wisata. Untuk program kerja itu baru kami rencanakan dan baru kami diskusikan itu ke depan mungkin kami akan membangun yang objek wisata itu akan memperbaiki yang sekarang kan baru dirintis itu. Dukungan pemerintah dari BUMDes untuk tahun depan kita mendapatkan anggaran rencana baru rencana itu akan mendapatkan penyertaan modal dari dana desa. Untuk pendampingannya kami didampingi dari pendamping desa dan juga dari pemerintah desa tentunya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama kami semakin semangat untuk melanjutkan program kami ke depannya dan juga kami jadi tahu BUMDes itu ternyata seperti ini, karena terus terang saja saya di BUMDes ini sangat baru. Harapan kedepannya semoga BUMDes di Berkah Makmur yang berada di Kelurahan Pengkol ini segera badan hukumnya segera terwujud dan juga apa yang kami programkan itu segera terwujud. Dengan diselenggarakannya kegiatan pelatihan BUMDes atau BUMKAL di Kelurahan Pengkol ini diharapkan berdampak baik bagi masyarakat setempat. Mengingat masyarakat khususnya pengelola BUMDes atau BUMKAL akan termotivasi dan bertambah semangat dalam mengoptimalkan BUMDes atau BUMKAL. Karena jika BUMDes atau BUMKAL tersebut maju, maka masyarakat akan sejahtera.